Gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto ditolak. Status tersangka sah, drama baru dimulai. Kejutan besar muncul di panggung hukum Indonesia. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, resmi tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan ini semakin menguatkan statusnya sebagai tersangka dalam dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Apakah ini akhir dari perlawanan Hasto, atau justru awal dari babak baru drama politik yang lebih panas? Dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto menyatakan bahwa gugatan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Alasannya? Permohonan tersebut dianggap kabur dan tidak jelas. Hakim bahkan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, ujar Hakim Juyamto dalam persidangan. Dengan keputusan ini, secara hukum, status tersangka yang disematkan kepada Hasto oleh KPK tetap sah. Artinya, Hasto masih harus menghadapi proses hukum yang lebih panjang. Sebelumnya, Hasto Kristianto menggugat KPK dengan alasan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus ini dilakukan secara tidak sah. Kuasa hukumnya, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa KPK seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum langsung menetapkan status tersangka terhadap kliennya. Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan, ujar Todung dalam persidangan pada 5 Februari 2025. Ia juga menyoroti bahwa KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka melalui surat perintah dimulainya penyidikan, SPDP, nomor B722, Dik, 00-23-12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Menurutnya, langkah ini tergesa-gesa dan tidak memberikan ruang yang cukup untuk pengumpulan bukti yang lebih komprehensif. Namun, Hakim tetap berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat, sehingga tidak bisa dikabulkan. KPK menuduh Hasto Kristianto terlibat dalam skandal suap terkait upaya meloloskan Harun Masiku, mantan kader PDIP, sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Kasus ini sudah menjadi misteri besar di Indonesia, terutama karena Harun Masiku sendiri masih buron sejak tahun 2020. Tak hanya itu, Hasto juga diduga aktif dalam merintangi penyidikan KPK terhadap Harun Masiku. Hal ini semakin memperumit posisinya di mata hukum. Dengan gugatan pra-peradilan yang tidak diterima, Hasto Kristianto kini berada di bawah tekanan hukum yang lebih besar. KPK memiliki wewenang penuh untuk melanjutkan penyidikan dan mengumpulkan bukti lebih lanjut. Pertanyaannya, apakah Hasto akan menerima kenyataan ini dan menghadapi proses hukum dengan terbuka? Atau, akankah ia dan tim hukumnya menempuh langkah hukum lain untuk menggugurkan status tersangkanya? Satu hal yang pasti, babak baru dalam kisah hukum dan politik ini baru saja dimulai. Publik kini menanti, apakah akan ada kejutan lain yang mengubah jalannya kasus ini? Tetap pantau perkembangan selanjutnya, karena ini bisa menjadi salah satu kasus paling panas di tahun 2025.